Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windriani, NIM saya 19323111008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pada gangguan sistem pernapasan, pada gangguan sistem kardiovaskular, dan teknologi pada gangguan sistem hematologi. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah teknologi pada gangguan sistem pernapasan. Teknologi sistem pernapasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernapasan. Teknologi yang akan saya bahas atau akan saya jelaskan untuk gangguan sistem pernapasan ini adalah teknologi spirometri. Nah, teknologi spirometri ini adalah teknologi untuk menilai fungsi paru gitu. Nah, hal yang perlu kita lakukan sebelum kita menggunakan teknologi ini adalah memasukkan data-data pasien ke dalam alat tersebut dengan cara kita menanyakan beberapa hal seperti identitas. Nah, di dalam identitas itu hal-hal yang perlu kita tanyakan ada nomor, usia, umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan juga berat badan. Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, maka data tersebut akan diinput ke dalam alat spirometrinya, ke dalam alat berupa layar seperti itu. Nah, setelah kita bisa mendapatkan data dan sudah dimasukkan, maka kita akan memberikan alat berupa yang namanya mouthpiece itu untuk sebagai media ketika dia akan menghirup udara. Nah, alat tersebut digunakan dan dimasukkan seperti ini. Lalu pasien diminta untuk bernapas dengan mulut dan nanti itu si hidungnya itu akan ditutupi dengan penjepit itu. Nah, setelah dijepitkan, alat tersebut dimasukkan ke dalam mulut, maka pasien diminta untuk bernapas sebanyak 3 kali sampai napasnya itu teratur dan pasien terbiasa dengan alat tersebut. Nah, alat itu akan disambungkan dengan alat yang tadi berupa visi yang sudah dimasukkan data-data, sehingga nanti ketika pasien bernapas maka alat tersebut akan mendeteksi berapa kecepatan ataupun laju dari si pernapasan ataupun kualitas dari nafas si pasien tersebut. Nah, setelah 3 kali bernapas, maka pasien akan diminta untuk menghirup udara secara maksimal dan mengeluarkannya secara menyeluruh gitu. Udara tersebut dikeluarkan secara semuanya itu dihabiskan udara yang sudah dihirup itu. Nah, nanti ketika sudah melakukan hal tersebut, maka pasien diminta mengulangi hal tersebut sebanyak 3 kali dan akan diambil nilai yang paling tinggi yang akan nanti muncul di layar itu alatnya. Nah, dari tindakan tersebut maka akan nanti mendapatkan hasilnya dan juga dapat kita menilai bagaimana fungsi paru pada pasien tersebut. Selanjutnya yang akan saya bahas mengenai teknologi pada gangguan sistem kardiovaskular. Yang saya akan ambil dan saya bahas di sini adalah teknologi pada jantung koroner. Nah, seperti yang kita ketahui, jantung koroner ini terjadi karena adanya penyempitan pada pembuluh darah koroner. Dan pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung kita. Dan seperti kita ketahui bahwa jantung kita ini bekerja setiap saat, setiap detik tanpa henti dan tanpa beristirahat. Nah, penyempitan yang terjadi pada pembuluh darah koroner ini biasa disebut dengan arteriosklerosis. Nah, dia itu terjadi karena adanya timbunan lemak yang berlebih gitu, sehingga terjadinya penyempitan pada pembuluh darah koroner. Dan biasanya untuk terjadi timbunan seperti ini tuh biasanya memerlukan jangka waktu bertahun-tahun ataupun jangka waktu yang sangat lama. Nah, penyebabnya itu bisa banyak sekali, bisa karena sering merokok, bisa karena diabetes, bisa karena obesitas juga, terus juga bisa karena dia tuh memiliki kolesterol. Nah, penyakit-penyakit ini mengakibatkan gangguan pada endotel. Nah, endotel itu sebagai pelicin gitu, agar pembuluh darah koroner ini tidak ada penyumbatan seperti itu. Nah, untuk beberapa kasus terkait jantung koroner ini banyak sekali dan 22% itu terjadi pada usia 15-35 tahun. Nah,
Dan ada teknologi yang dapat membantu untuk proses penyembuhan pada penyakit ataupun pada gangguan sistem kardiovaskular, yaitu pada jantung koroner ini, yaitu teknologi angioplasti. Nah, teknologi angioplasti ini ditemukan oleh pakar jantung dari Swiss, yaitu bernama Andreas Brunzig. Nah, dia itu menemukan sebuah teknologi. Teknologi ini yaitu teknologi angioplasti, yaitu penyempitan yang terjadi pada pembuluh koroner itu bisa dilebarkan dengan yang namanya balon. Nah, tapi ternyata setelah dicoba kepada beberapa banyak pasien, terjadi diseksi pada endotel itu yang mengakibatkan terjadinya gumpalan darah. Nah, selain itu juga terjadi rangsangan, yakni seperti recoil. Jadi ketika pembuluh darah itu sudah dilebarkan oleh balonnya itu, dia itu kembali menguncup gitu, yang akhirnya mengakibatkan pasien mengalami nyeri kembali. Lalu timbullah sebuah gagasan yang dinamakan stent jantung. Nah, stent jantung ini berupa seperti gorong-gorong ataupun jala-jala gitu, dan terbuat dari jala-jala metal. Nah, ternyata stent jantung ini tuh mampu dan berfungsi baik untuk mengatasi diseksi dan juga recoil tadi, dan juga yang tadi si balonnya itu mampu menahan balonnya supaya tidak pecah. Namun ternyata jika penyempitannya itu terjadi secara bertahun-tahun, sudah sangat lama sekali, maka kan itu timbunan tersebut akan sangat keras gitu. Nah, sistem ini ternyata tidak mampu untuk menahan peragangan yang ada di dalam pembuluh darah tadi, supaya si timbunannya tadi meregang. Ternyata sistem ini tidak mampu menahan terlalu lama dan akhirnya rapuh gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Timbullah sebuah teknologi yang bernama rotablator. Nah, teknologi rotablator ini merupakan seperti alat bor yang ujungnya itu sangat runcing, yang terbuat dari berlian. Yang alat ini dapat mengikis sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah koroner. Karena sumbatan ini terjadi begitu lama dan sampai bertahun-tahun, maka akan sumbatan itu seperti tulang gitu. Dan alat ini mampu mengikis sumbatan-sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah koroner ini. Tentunya dibantu dengan obat-obatan yang modern yang saat ini untuk dapat mengatasi adanya sumbatan yang begitu keras di dalam pembuluh darah koroner, dan dikombinasikan dengan alat ini yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah koroner, dilapisi dengan obat-obatan yang memang sangat modern, membantu untuk mengikis sumbatan-sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah koroner. Ternyata alat ini berhasil untuk bisa membantu penyumbatan dan menghilangkan sumbatan-sumbatan yang ada di dalam pembuluh darah koroner, karena nantinya si alat itu akan masuk dan akan mengikis secara perlahan dan akan menghabiskan sumbatan-sumbatan yang sangat keras itu yang terjadi di dalam pembuluh darah koroner. Nah, lalu banyak sekali pertanyaan terkait kemana larinya serpihan-serpihan tadi yang sudah berhasil dikikis oleh alat rotablator tadi. Nah, rotablator ini didesain, si bagian mata depannya itu terbuat dari berlian yang dibuat sangat sekali kecil, sehingga serpihan-serpihan yang setelah berhasil dikikis oleh alat ini mengakibatkan serpihan yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sel darah. Nah, sama dengan darah, dia akan bersirkulasi ke pembuluh darah mikro, lalu akan ke arteri, ke vena, dan bersirkulasi sampai pada akhirnya sampai ditangkap di dalam hati, lalu ditangkap oleh makrofag, ditangkap sebagai benda asing, dan akhirnya dimakan oleh makrofag gitu. Nah, selagi ini asamnya tidak terlalu besar, ini tuh tidak akan berbahaya dan tidak akan tidak akan berpengaruh banyak terhadap tubuh kita gitu. Tapi sebetulnya ada beberapa resiko yang bisa diambil akibat dari teknologi ini. Misalnya seperti penyumbatan tadi, karena kan setiap pembuluh darah manusia itu kan berbeda-beda, dan kualitas dari sirkulasi pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita tuh kan berbeda-beda. Jika terjadinya berlebih, mungkin itu bisa terjadi penyumbatan dan berbahaya.
Tapi di beberapa kasus itu sangat jarang ditemui dan memang sangat kecil resikonya. Untuk pembahasan yang ketiga adalah teknologi pada gangguan sistem hematologi. Nah, yang akan saya ambil di sini adalah teknologi untuk terapi gen. Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Target terapi gen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada somatic cell gene therapy, yaitu modifikasi gen yang tidak melewati keturunan, target sel sistem fibroblast dan sel sistem lainnya. Yang kedua ada germline cell gene therapy, yaitu modifikasi gen yang mencakup sel reproduksi, target sperma atau sel telur. Metode terapi gen terbagi menjadi dua, ada terapi in vivo dan terapi ex vivo. Terapi gen in vivo yaitu virus pembawa gen disuntikan ke dalam tubuh penderita. Virus ini diganti oleh lifosom sebagai vektor buatan. Virus tersebut menyerang sel yang dituju dengan cara menyuntikkan gen baru yang dibawa ke dalam sel. Yang kedua yaitu metode ex vivo, yaitu bagian sel darah atau sumsum tulang diambil untuk dibiarkan di laboratorium, kemudian sel itu diberi virus pembawa gen baru. Virus tersebut menimbulkan gen baru ke dalam gen DNA yang dituju. Selanjutnya ada aplikasi terapi gen. Yang pertama ada imunoterapi, yaitu menggunakan sel yang dimodifikasi secara genetik dari partikel virus untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Yang kedua ada transfer gen, memasukkan gen baru ke dalam sel kanker sehingga dapat menghancurkan sel kanker. Dan yang ketiga ada viro-onkolitik, yaitu menggunakan partikel sel virus yang bereplikasi di dalam sel kanker dan menyebabkan sel kanker menjadi mati. Cukup sekian penjelasan saya terkait 3 teknologi pada gangguan sistem pernapasan, kardiovaskular, dan juga hematologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.